Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nuraini. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang yang kini sedang menempuh pendidikan di tahun ketiga pada semester 6. Pada kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah teori akuntansi untuk mereview materi mengenai resource based theory yang sebelumnya telah dijelaskan oleh dosen saya, yakni Bapak Ari Eksandi, melalui video yang beliau unggah di akun YouTube beliau. Resource based theory adalah teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Nah, pengertian ini diungkapkan oleh Bontis et al. Pada tahun 2000. Kemudian, menurut Riauhi Belkawi pada tahun 2003, teori ini adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada pada perusahaan sehingga menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Resource based theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal. Resource based theory dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan maksimal, dalam hal ini seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan atau human capital, aset fisik atau physical capital, maupun struktural capital, dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, penjelasan ini diungkapkan oleh Bernie pada tahun 1991. Kemudian ada beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan resource based theory. Di antaranya adalah yang pertama ada competition advantage. Resource based theory memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberi keuntungan yang kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dari beberapa pengertian mengenai resource based theory, dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Kemudian yang kedua ada variabel knowledge management. Knowledge management adalah sebuah strategi untuk mendapatkan pengetahuan yang benar kepada orang yang tepat pada saat yang tepat dan membantu orang-orang berbagi dan menaruh informasi ke dalam tindakan dengan cara-cara yang akan meningkatkan kinerja organisasi.
Knowledge management memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk membuat organisasi bertindak secerdas mungkin untuk mengamankan kelangsungan hidup dan keberhasilan secara keseluruhan. Dan yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk menyadari nilai terbaik dari aset pengetahuan. Tujuan utama ini diungkapkan oleh Wig pada tahun 1997. Tujuan pengetahuan manajemen dengan demikian adalah untuk meningkatkan sebuah aset intelektual organisasi dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, ada variabel entrepreneurial skill. Kemampuan entrepreneurship yang baik yang terdiri dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi berpengaruh secara positif dan signifikan dalam meningkatkan kemampuan inovasi dan meraih keunggulan kompetitif perusahaan. Entrepreneurial skill mampu memberikan nilai lebih perusahaan dalam meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas kesalahan kata yang mungkin terjadi pada review kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.